네. 나 사람 좀 찾으러 왔는데. 아유 들어오시면 안 돼요. 나이를 쳐드셨으면 방구석에 안 치워? Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bus kota yang di dalamnya terdapat seorang preman bertato yang sedang mengintimidasi seorang nenek, di mana ketika tak ada seorang pun yang membela si nenek, pria berbadan gempal bernama Jangsu pun berdiri dan seketika menghampiri si preman yang dikira berdiri ingin membogem si preman. Mamang Jangsu malah ternyata ingin turun saja dari bus itu, yang entahlah kenapa si pelatih judo ini malah tidak mau memperdulikan kejadian barusan. 뭐? 씨발 왜 사람을 꼬나보냐고. 안 치워? 뭐? 안 나랑 요단강 한번 건너까? 뭐? 아저씨, Beralih ke seorang polisi muda bernama Taejin yang saat itu tengah menghampiri pacarnya yang bernama Hyunji untuk mengajaknya berkencan, namun karena Hyunji ini masih sibuk jualan ikan di pasar, Hyunji pun lantas menolak, sehingga Taejin yang pintar ia pun punya ide untuk memborong semua dagangannya Hyunji dengan minta tolong ke seorang ibu-ibu agar dagangan Hyunji habis dan mereka berdua bisa pacaran. 다 팔았네. 앉아봐. 왜 그래? 왜 아파? 아니야 하나도 안 아파. 아씨, 뭐 먹으러 갈까? 오빠 먹고 싶은 거 먹자. Kembali ke Jangsu yang saat itu baru saja sampai dan tiba di sasana judonya, yang tak lama mendapat sebuah panggilan telepon dari dokternya yang lantas memberikan kabar jika pihak rumah sakit kini sudah mendapatkan seorang pendonor jantung untuk putri kesayangannya, yang hal tersebut membuat Jangsu panik bahagia dan selebrasi karena putrinya kini bisa sehat kembali. 아니야 미안하다. 인자가 나타나서 다행입니다. 선생님 정말 감사합니다. 아이고 왜 이러세요 진짜. 선생님 진짜 고맙습니다. Di mana putri kesayangan Jangsu yang bernama Dokyung ini rupanya mengidap sebuah penyakit jantung, di mana fungsi jantungnya Dokyung diceritakan sangat lemah karena suatu alasan, sehingga Dokyung pun tidak boleh banyak bergerak apalagi sampai melakukan aktivitas berat, yang itu akan membuat si kecil mudah kelelahan dan tiba-tiba mengalami pingsan. Sebagai satu-satunya putri kesayangan yang ia miliki, tentu Jangsu sangat khawatir dengan kesehatannya Dokyung, yang tidak diketahui entah di mana akan keberadaan sang istri atau ibunya Dokyung ini, sehingga yang jelas Jangsu pun terus mengawasi Dokyung dan menjaga putrinya itu setiap harinya agar si kecil tidak boleh kelelahan sampai jantungnya benar-benar dioperasi. 근데 왜 저 곰돌이가 죽어 있어? 운동하면 안 돼. 빛이 선생님 말씀 잘 듣고. Beralih ke kantor polisi dengan Taejin yang sedang bekerja seperti rutinitas sehari-hari, di mana di sana pun terlihat ada rekan Taejin yaitu seorang polisi mengantuk bernama Jongsik, sehingga ketika tidur saat jam kerja Jongsik pun kemudian ditembak oleh inspektur yang memakai semprotan air, yaitu pimpinan kantor polisi daerah setempat yang sudah seperti sahabat mereka sendiri. 아 그지. 저보고 목표가 없다고 말씀하시면은 근데 있다고 그래요? Ketika ada warga sipil yang ingin melapor Jongsik dan inspektur yang pun kompak meninggalkan Taejin sendiri karena si pelapor itu rupanya sering bolak-balik datang dan sukanya marah-marah saja akibat anjing peliharaannya lepas tidak mau pulang dan polisi tak kunjung menemukannya, sehingga Taejin pun hanya bisa diam sambil memberikan senyuman sebagai bentuk sebuah pelayanan. 내가 내 세금으로 월급 받고 일하는 거 아니야? 들어가세요. 도끼라 어딨니? Tiba malamnya Taejin pun lantas mencari anjing peliharaan bapak-bapak cerewet si pelapor tadi, namun di sebuah dermaga tiba-tiba saja Taejin malah tak sengaja melihat segerombolan orang yang sepertinya orang-orang tersebut sedang melakukan penyelundupan atau perdagangan wanita, sehingga Taejin pun lantas membuntuti mereka menggunakan motornya. Tiba di persimpangan jalan sialnya Taejin ini malah kehilangan mobil bandit-bandit barusan, yang tak lama ia pun menemukan mobil terparkir yang mirip dengan tadi yang ia kejar, dimana ketika diperiksa yang keluar dari mobil tersebut ternyata malah Jangsu yang entah kenapa bisa parkir di sana, yang mengatakan kalau itu adalah mobil miliknya dan kesal karena Taejin ini mengganggu orang saja. 내 체육관 애들 픽업하는 차야. 거 임마 사람 다칠 뻔했잖아. 사람 괴롭히지 말고 좀 가. Taejin yang masih curiga jika Jangsu ini adalah komplotan bandit yang barusan ia lihat di dermaga, Taejin pun besoknya kembali tidak sengaja bertemu dengan Jangsu saat sedang mengantar Dokyung ke sekolah, sehingga Taejin pun lantas mengikuti Jangsu hingga tiba dan sampai di sasana miliknya, yang kemudian memotret plat mobil dan muka si Mamang hingga membuat Mamang kembali kesal. 예? 뭐 하는 거야 이 새끼야?
야 임마 너 이거 오지 마. Lepas dari Sasana, Tae-jin pun mampir sebentar ke sebuah minimarket terdekat untuk membeli minuman. Namun ia malah tidak sengaja melihat segerombolan bandit yang kemarin ada di pelabuhan, yang seperti terlihat sedang memaksa seorang wanita untuk masuk ke dalam mobil, dan sepertinya pemimpin bandit itu adalah pemilik bar tepat di seberang minimarket tersebut. Dokyung yang saat itu hendak pulang sekolah, ia pun tiba-tiba saja melihat ada seorang nenek yang sedang terjatuh, sehingga Dokyung pun berlari minta bantuan kepada Tae-jin yang kebetulan sedang patroli di sana. Namun ketika Jang-soo melihat kejadian itu, ia pun tidak peduli dan langsung membawa putrinya pergi, yang berkata untuk tidak ikut campur masalah orang lain yang entahlah alasannya kenapa. 된다고 이 새끼야. 남의 애 상관하지 말랬잖아. Dimana ketika Tae-jin kembali mengawasi bar depan minimarket yang diduga adalah milik si bandit, Tae-jin pun lagi-lagi tidak sengaja malah melihat Jang-soo yang kebetulan berada di sana, sehingga karena yakin jika Jang-soo ini memang terlibat, Tae-jin pun diam-diam mengikutinya. Namun ketika kehilangan jejak, Tae-jin pun melihat seorang gadis yang ingin kabur dari bar tersebut. Penasaran kenapa gadis barusan melempar handphonenya, Tae-jin pun mencari tahu apa yang sedang terjadi, sehingga ia pun menguping pembicaraan para bandit yang saat itu tengah sibuk menyiksa si gadis. Namun ketika sedang asik menguping, Tae-jin malah tidak sengaja menyenggol sebuah kerat minuman, yang beruntung Tae-jin ini sempat kabur dan aksinya tidak ketahuan. Tiba malamnya, Tae-jin pun terlihat mendatangi sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota, yang rupanya Tae-jin ini ingin bertransaksi alias ingin membeli rumah tersebut dari si kakek untuk digunakannya sebagai persiapan dirinya yang akan menikah dengan Hyunji nanti. Namun tak lama tiba-tiba Jong-sik menelpon karena ada sesuatu yang katanya harus Tae-jin tangani. Tanpa pikir panjang, Tae-jin pun bergegas pergi ke lokasi yang sebelumnya diberitahu Jong-sik. Namun begitu sampai, tiba-tiba saja ada seseorang yang membekap dirinya dari belakang. Dimana di sisi lain, Jang-soo yang baru saja keluar dari toko mainan pun mobilnya pun di sana tiba-tiba hilang. Yang rupanya mobil si Mamang ini sudah dibawa oleh dinas perhubungan karena telah parkir sembarangan. Sempat melihat Tae-jin yang sebelumnya melintas, Jang-soo pun mengira kalau Tae-jin inilah yang menilang mobilnya, sehingga Jang-soo pun langsung mengejar untuk minta mobilnya dikembalikan. Namun begitu sampai, si Mamang malah menemukan Tae-jin dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, yang ketika dua pria ini terkapar benar saja kalau semua itu hanyalah jebakan yang dibuat Jong-sik. Yang dimana Jong-sik ini rupanya adalah seorang polisi korup yang sebelumnya telah bersekongkol dengan para bandit untuk melindungi bisnis perdagangan manusia yang selama ini mereka lakukan, sehingga Tae-jin pun dijebak ke sana agar bisa mengambil bukti rekaman video yang telah Tae-jin simpan. Yang ketika Jong-sik sedikit panik, Tae-jin pun tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Dimana alangkah terkejutnya yang terbangun itu rupanya adalah arwahnya Tae-jin yang tubuhnya sendiri masih tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Sehingga besok paginya Jang-soo yang sudah terbangun, ia pun dibuat bingung yang entahlah apa yang sudah terjadi, karena Jang-soo ini rupanya malah bisa melihat arwahnya Tae-jin. Kembali terbangun dari pingsan, Mamang Jang-soo pun lantas berlari menghindari arwahnya Tae-jin karena si Mamang sangat kaget kenapa ia bisa melihat seorang hantu. Sehingga Tae-jin yang juga panik, ia pun terus mengejar dan mengikuti kemanapun Mamang pergi, karena hanya Jang-soo inilah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Meskipun Tae-jin sudah memohon dan bersujud, Mamang Jang-soo pun rupanya tetap tidak peduli dengan pemuda ini, sehingga Tae-jin yang tidak dapat bantuan, ia pun lantas kembali ke ruangannya. Dimana ketika mendengarkan obrolan Jong-sik dan Hyunji perihal akan memory card yang ia simpan, seseorang pun tiba-tiba saja menelpon Jong-sik yang membuatnya begitu marah. Berhubung penasaran, Tae-jin pun lantas mengikuti Jong-sik yang malah pergi menuju bar miliknya bandit. Yang dari sinilah Tae-jin akhirnya tahu kalau temannya itu selama ini telah bersekongkol dan membuatnya celaka. Sehingga yang lebih mengejutkannya lagi, bukan hanya Jong-sik, namun inspektur yang juga ternyata ikut terlibat, yang bahkan menjadi bos dari bandit dan menjadi dalang kasus perdagangan manusia tersebut.
Ketika semuanya jelas, Tae-jin pun lantas buru-buru untuk kembali ke rumah sakit karena ingin memberitahukan kalau Jang-soo juga saat ini sedang diincar dan ingin dibunuh oleh para bandit. Namun peringatan itu pun tidak digubris oleh si Mamang karena sama sekali tidak percaya. Yang benar saja para bandit itu pun datang dan ingin membunuh Jang-soo yang sedang melakukan check up. 도경이는 Beralih dengan Hyunji yang saat itu tengah menjenguk Tae-jin seperti biasa, namun ia malah tidak sengaja menemukan secari kertas di tumpukan bekas pakaiannya, di mana kertas tersebut rupanya adalah surat pernikahannya mereka berdua yang sudah Tae-jin daftarkan di KUA setempat. Yang tentu melihat keseriusan itu, Hyunji pun merasa sangat bahagia. Di mana Hyunji pun langsung bergegas pergi ke KUA untuk mengesahkan pernikahannya mereka dan sekaligus mendaftarkan data anak mereka yang rupanya Hyunji ini tengah hamil mengandung. Sehingga ketika menangis bahagia, Hyunji pun kembali melihat isi dompetnya Tae-jin dan menemukan memory card yang selama ini telah dicari-cari. Jang-soo yang di sisi lain tiba-tiba mendapat kabar kalau Do-kyung putrinya telah menghilang entah kemana. Jang-soo pun tentu saja langsung panik tidak karuan karena mendengar kabar tersebut. Namun di tengah kepanikan, Tae-jin tiba-tiba saja menghampiri dan malah meminta tolong untuk membantunya perihal Hyunji dan juga memory card yang ia simpan. Dimana tentu dalam keadaan seperti ini Jang-soo pun lantas tidak bisa apa-apa guna membantu Tae-jin karena Jang-soo sendiri juga harus segera mencari keberadaan Do-kyung putrinya. Sehingga ketika kesana kemari mencari, beruntung Tae-jin pun datang dan bilang jika ia tahu di mana Do-kyung berada karena sebelumnya Tae-jin ini pernah melihat Do-kyung diam-diam bermain di tempat itu. 어딨어 지금? Setelah Do-kyung kini berhasil diselamatkan, Tae-jin pun lantas bertanya perihal penyakit si kecil, yang rupanya Do-kyung ini telah mengidap penyakit jantung turunan dari ibunya dan keadaan jantungnya kini semakin memburuk semenjak sang ibu meninggal akibat tewas ditabrak ketika Jang-soo sedang mencoba menolong orang saat di jalan. Dimana rupanya itulah alasan kenapa si Mamang ini tidak ingin peduli dengan apapun lagi urusan orang lain, karena ia masih sangat trauma akan kejadian yang telah menewaskan istrinya. Sehingga tak lama Tae-jin pun tidak sengaja melihat Hyunji memberikan memory card itu kepada Jong-sik, yang Tae-jin pun marah dan langsung memukul Jong-sik hingga menggerakkan tong sampah di sana. 부탁드려요. Ketika sang pacar sudah tenang dari masa kritisnya, Hyunji pun menangis dan berjalan tak tentu arah. Namun tak lama kemudian komplotan bandit malah datang ingin berniat menculik Hyunji. Dimana bukan hanya Tae-jin saja yang kini sedang dalam masalah, Jang-soo pun juga mendapat sebuah kabar yang buruk karena pendonor jantung untuk Do-kyung putrinya tempo hari tiba-tiba membatalkan niatnya tersebut. 답답합니다 아버지. 근데요. Belum selesai Jang-soo memikirkan hidup putrinya yang tak punya waktu banyak dan mungkin tidak akan lama lagi, Tae-jin pun tiba-tiba saja menghampiri dan bersujud minta bantuan untuk menyelamatkan Hyunji yang kini tengah diculik. Sehingga Jang-soo pun lantas berpikir keras karena dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, apakah akan membantu Tae-jin atau tidak, hingga akhirnya Mamang pun mau mengalahkan egonya. Jong-sik yang di tempat lain, ia pun lantas memberikan memory card tersebut kepada si bandit. Namun dengan enggan, Jong-sik ini nampaknya juga terpaksa melakukan hal itu karena akibat memori itu dan ulahnya lah Tae-jin temannya harus berada dalam bahaya, yang ketika Jong-sik sudah babak belur dipukuli, bapak inspektur pun datang memperingati si bandit. Sialnya bukannya minta maaf, si bandit ini malah kurang ajar mengancam inspektur petantang petenteng dan berkata bapak ini sudah tua mending pensiun aja jadi penjahat dan meninggal aja sana dengan tenang. Dimana akibat hal tersebut inspektur yang adalah bos mafia pun akhirnya dibuat marah, sehingga si bandit kroco itu pun lantas dipukuli habis-habisan hingga dirinya tewas. Dengan bermodalkan informasi dari komputer Tae-jin, Jang-soo pun dan anak didiknya si Gempal kini sudah tiba berada di lokasi, yang langsung berpencar untuk mencari keberadaan lokasi di mana Hyunji disekap. Sehingga beruntung tak lama Tae-jin pun akhirnya menemukan di mana Hyunji berada, sementara Mamang Jang-soo beraksi menghajar para gangster penjaga menggunakan tinju besinya. 안 된다고.
Beres menghabisi para bandit, Mamang pun diarahkan Tae-jin untuk menuju tempatnya Hyunji. Namun di tengah jalan mereka berdua malah bertemu dengan Bapak Inspektur yang berniat kabur, sehingga Inspektur pun lantas mencoba membunuh Jang-soo karena sudah tahu jika dirinya telah terlibat. Namun tentu saja itu bukan hal mudah karena pria di depannya ini adalah Mamang terkuat pemilik tinju besi telapak Buddha. Ketika Jang-soo sudah menangkap Inspektur, tiba-tiba saja para anggotanya malah datang menangkap Mamang. Yang Inspektur pun bilang jika pria gempal ini adalah bagian dari kelompok bandit. Namun ketika Mamang ingin dibawa, tiba-tiba saja kepala polisi dari sektor selatan pun datang ingin menangkap Inspektur karena Jong-sik rupanya telah sadar dan melaporkan jika Inspektur adalah dalangnya. Terpojok dan tak bisa berkutik, Inspektur pun mengambil pistol petugas dan ingin melawan, sehingga Tae-jin yang teringat kejadian tong sampah, ia pun mencoba memukul tuas es batu yang terdapat di area belakang. Dimana ketika Tae-jin ini berhasil menggerakkan tuas itu, Inspektur pun lantas terjungkal dan langsung terpeleset, sehingga Mamang pun gerak cepat mengeluarkan bantingan Buddha dan kakek tua ini pun berhasil ditangkap. Beres urusan bandit perbanditan, Tae-jin pun meminta satu pertolongan lagi kepada si Mamang untuk membawa Hyunji menuju rumah yang sebelumnya sudah Tae-jin beli untuk mereka dan memberitahu Hyunji jika rumah tersebut akan mereka berdua tinggali setelah menikah, yang kemudian Jang-soo pun juga berkata jika selama ini arwah Tae-jin selalu berada di dekatnya. 오빠 여기 있어? Ketika Hyunji akhirnya bisa melihat arwah sang pacar, mereka berdua ini pun lantas saling berbicara. Yang kesempatan terakhir ini digunakan Tae-jin untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Hyunji karena rupanya Tae-jin ini telah berniat ingin mendonorkan jantungnya kepada Dokyung agar si Mamang Jang-soo yang sudah membantu mereka tidak akan kehilangan putri kesayangannya. 안돼 오빠 가지마. 선생님 감사합니다. 요즘 알아봐. 진짜요? Sin beralih beberapa bulan kemudian, Dokyung pun kini sudah sehat walafiat berkat jantung yang didonorkan Tae-jin, dan si jabang bayi pun juga tumbuh dengan baik karena di sana ada Mamang Jang-soo yang melindungi mereka sebagai keluarga, sehingga adegan pun kembali menampilkan preman kroco di bis kota yang sampai kini masih saja mengganggu para orang tua. Yang Mamang pun di sini tak acuh seperti dulu dan membogem preman tersebut hingga jumpalitan. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mengucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demis selaku voiceover channel Bengis Divisi Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.